Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Ernovia, Magister Sains, salah satu dosen tetap di Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Sebagai salah seorang dosen, saya melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode blended learning, yaitu metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online melalui aplikasi EdLink. Komponen DIA atau Delivery Interaction dan Assessment merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan untuk membantu mahasiswa lebih memahami materi ajar yang saya berikan. Delivery dilakukan dengan penyampaian materi pembelajaran melalui bahan tayang atau PowerPoint, modul, dan video pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar. Interaction yaitu kegiatan tatap muka secara daring melalui Zoom meeting atau luring yang dilakukan melalui diskusi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selama perkuliahan berlangsung, saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, yaitu bertanya dan mengemukakan isu-isu di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi, sehingga perkuliahan terjadi komunikasi dua arah dan interaktif. Platform EdLink digunakan mahasiswa untuk mengisi presensi dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Adanya praktikum teknologi sediaan solid pada Prodi Diploma 3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan diharapkan mampu membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenal teknik pembuatan tablet dan melakukan evaluasi tablet. Asesmen merupakan pemberian tugas secara terstruktur yang dapat dilakukan melalui G-Form yang saya berikan di sela-sela pertemuan sebagai metode untuk mencairkan suasana, dan pemberian tugas untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Adapun untuk poin-poin penilaian yang telah saya paparkan dalam kontrak pembelajaran sebelum dimulai proses pembelajaran, yaitu untuk nilai harian adalah 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Sediaan Solid. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh pada program studi Diploma 3 Farmasi semester 4 dengan bobot 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal sediaan tablet, teknik pembuatan tablet, dan evaluasi sediaan tablet. Tablet adalah bentuk sediaan obat padat yang umum digunakan dalam pengobatan. Tablet terdiri dari bahan aktif dan bahan pengisi yang dicampur bersama dan dikompresi menjadi bentuk padat yang mudah ditelan. Tablet biasanya memiliki ukuran yang kecil, mudah dibawa, dan memiliki dosis yang terukur dengan tepat. Oleh karena itu, tablet menjadi pilihan yang populer bagi produsen obat dan pasien. Pada umumnya, tablet terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu bahan aktif dan bahan pengisi, serta bahan pengikat dan bahan pelumas. Dan yang tidak kalah penting adalah bahan penstabil. Nah, bahan aktif adalah bahan yang memberikan efek farmakologis pada tubuh, sedangkan bahan pengisi dan bahan pengikat digunakan untuk memberikan volume dan stabilitas pada tablet. Bahan pelumas digunakan untuk mempermudah proses pembentukan tablet, sementara bahan penstabil digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan masa simpan tablet. Proses pembuatan tablet melibatkan beberapa tahap, yaitu pengolahan bahan baku, campuran bahan, kemudian granulasi jika diperlukan, pengempaan, dan pelapisan jika diperlukan. Pada tahap pengempaan, campuran bahan aktif dan bahan pengisi dikompresi menjadi bentuk tablet dan menggunakan tekanan tinggi. Proses ini memerlukan mesin tablet khusus yang disebut dengan tablet press. Kualitas tablet dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sifat fisikokimia bahan, metode pembuatan, dan kondisi penyimpanan. Kondisi tablet harus dijaga agar sediaan obat tersebut memberikan efek farmakologis yang tepat pada pasien. Oleh karena itu, pengembangan dan produksi tablet harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat atau BPOM. Selain itu, tablet juga harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan oleh Farmakope seperti
kecepatan disolusi, kekuatan tablet, masa simpan, keseragaman, dan berat tablet. Proses pembuatan tablet yang baik harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi, metode pencampuran yang baik, pengontrolan suhu dan kelembaban, pemilihan mesin tableting yang tepat, dan validasi proses produksi. Untuk memastikan kualitas tablet yang dihasilkan, dilakukan juga pengujian terhadap tablet seperti pengujian keseragaman bobot, ketebalan, kekuatan, dan ketepatan disolusi. Pengujian ini penting untuk mengevaluasi kualitas tablet dan memastikan bahwa tablet memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. Secara keseluruhan, tablet adalah bentuk sediaan obat yang sangat umum digunakan dalam pengobatan karena mudah dibawa dan memiliki dosis yang terukur dengan tepat. Pembuatan tablet harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan persyaratan kualitas yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa tablet yang dihasilkan dapat memberikan efek farmakologis yang tepat pada pasien. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini harus sesuai dengan profil lulusan program studi, diantaranya yaitu menjadi ahli media farmasi yang berkompeten dalam bidang farmasi komunitas dan sebagai peneliti. Adapun pencapaian pembelajaran tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, untuk sikap terdiri dari pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Untuk aspek pengetahuan, yaitu lulusan menguasai konsep teoritis bidang farmasi untuk digunakan dalam praktek kefarmasian. Untuk keterampilan umum terdiri dari yang pertama, mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menyusun laporan kasus dan atau laporan kerja sesuai dengan ruang lingkup kerjanya. Kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab atas hasilnya serta secara mandiri, serta mengembangkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Aspek keterampilan khusus yaitu mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi, obat, dan bahan alam yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, menguji kualitas, mengemas, dan menyimpan yang mengacu pada pembuatan obat dan bahan alam sesuai dengan CPOTB dan CPOB yang baik sesuai dengan aspek yang legal. Dan dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi 9 capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 1. Menjelaskan pengertian, bentuk, ukuran, keuntungan, keterbatasan, sifat, dan penggolongan sediaan solid atau sediaan tablet. Yang kedua, menjelaskan pengertian pembuatan tablet khusus. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan fungsi bahan tambahan serta alat yang digunakan untuk formulasi sediaan solid atau tablet. Yang keempat, menjelaskan studi preformulasi sediaan solid atau sediaan tablet. Yang kelima, memahami metode pembuatan sediaan solid atau tablet. Yang keenam, memahami hasil evaluasi granul untuk diformulasi menjadi sediaan solid atau tablet. Kemudian yang ketujuh, memahami evaluasi kualitas sediaan tablet. Yang kedelapan, menjelaskan pengertian, prinsip penyalutan, komponen penyalutan, dan jenis penyalutan tablet. Yang sembilan, mampu menjelaskan tentang aspek-aspek CPOB atau cara pembuatan obat yang baik untuk sediaan solid atau sediaan tablet. Pada pelaksanaannya, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dengan 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan referensi diantaranya dari menggunakan Farmakope Indonesia edisi 3 sampai dengan edisi 6. Kemudian dari buku Muhammad Hanif yang berjudul Ilmu Meracik Obat, kemudian buku Ajar Teknologi Sediaan Solid, kemudian buku Bahan Ajar Farmasi Teknologi Sediaan Solid dari Kementerian Kesehatan, kemudian Handbook of Excipient, kemudian buku Ajar Teknologi Sediaan Obat dalam bentuk solid, selanjutnya buku Teknologi Sediaan Solid oleh Tungadi, kemudian buku Pengajaran Teknologi Farmasi dari Voigt.
Nah, demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas Blurings pada minggu ke-13, yaitu mengenai evaluasi sediaan tablet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan kuliah teknologi sediaan solid lanjutan ke pertemuan sebelumnya ya. Sebelum kita masuki pengajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa. Berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan mengambil judul tentang evaluasi sediaan tablet. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang pembuatan tablet. Kemudian yang minggu ini kita tentang evaluasinya. Jadi tablet yang sudah kalian buat itu nanti kita evaluasi. Jadi tahap evaluasi itu ada yang pertama itu keseragaman bobotnya. Jadi kita uji keseragaman bobot itu menggunakan timbangan analitik ya. Contoh, nah misalnya kita udah dapat ini ya, tabletnya kita sudah dapat, kita harus menimbang 20 tablet ya. 20 tablet itu kita timbang satu persatu. Nah ini datanya, yang pertama itu ada 498 bobotnya, kemudian yang kedua 502, kemudian yang ketiga 501, yang keempat itu selanjutnya ya, sampailah dapat 20 tablet. Ya sampai tablet ke-20 itu bobotnya adalah 500 mg. Nah, ternyata setelah ditimbang, ternyata bobotnya ini 10,02 gram. Jadi dapat bobot rata-ratanya adalah 501 mg. Nanti kita cari itu persentasenya, deviasinya berapa ya. Jadi dapatlah ternyata tablet nomor 17. Yang ada satu tablet yang di atas 5%. Ya di atas 5%. Ya, berdasarkan yang di slide ini kan data ya yang udah kita praktekkan. Data yang saya ambil. Ini kira-kira menurut kalian memenuhi syarat apa enggak? Kenapa memenuhi syarat? Karena tidak. Sena, coba Sena. Ya. Karena tidak melebihi kolom A-nya, Bu. Kolom A-nya? Syaratnya tidak lebih dari 5%. Berapa tablet? Oke, terima kasih Sena. Kemudian kita lanjut ke evaluasi tablet yang selanjutnya. Selanjutnya adalah uji waktu hancur. Uji waktu hancur itu kita menggunakan disintegration tester. Ini alatnya seperti kalian lihat di slide ini.
kita lanjut ke uji kekerasan. Itu pengujian evaluasi tablet yang ketiga, itu uji kekerasan tablet. Ini ada alatnya, ini yang menggunakan yang sebelah paling kanan ini adalah ini secara manual. Ya, ini udah lama yang kita tinggalkan ini ya. Jarang kita menggunakan, tapi di lab kita masih ada. Cuman kayaknya alatnya sudah agak rusak gitu, jadi nggak kita pakai. Jadi kita kalau di lab kita menggunakan yang paling sebelah kiri ini. Ya. Nah, ini kita menggunakan otomatis. Jadi ketika alatnya dinyalakan, bisa langsung kita lihat apakah tabletnya uji kekerasannya hancur apa tidak gitu. Nanti akan kita praktekkan. Ini nama alatnya adalah hardness tester. Oke, kemudian kita lanjut ke uji keseragaman ukuran. Jadi keseragaman ukuran ini biasa kita menggunakan itu jangka sorong ya. Itu jangka sorong itu ada juga yang manual dan ada yang otomatis. Kalau yang otomatis itu langsung nampak ketika sudah pas di bulatnya itu langsung kita lihat dia keluar angkanya. Tapi kalau yang manual harus kita baca lagi gitu ya. Nanti akan kita praktekkan pada saat pembacaan skalanya. Ini menggunakan jangka sorong. Jadi jangka sorongnya itu ada yang manual dan ada yang otomatis. Kita lanjut ke uji ini, variabilitas. Uji variabilitas atau uji kerenyahan tablet. Kita menggunakan alat ability tester. Ya, ini ada yang kita punya di lab, ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai ini pertemuan ini? Ada yang mau ditanya? Kalau ada silakan aja, nanti atau mungkin nanti setelah praktek baru kalian baru kalian paham gimana cara ininya ya, cara kerjanya ya. Nggak ada? Nggak ada, oke. Oh, tadi saya lupa ya, nanti ada di absennya, absen kita langsung dari Edlink. Jadi selama perkuliahan sama jam perkuliahan ini nanti kita buka gitu absennya. Oke, ada lagi? Sudah paham semua? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Baik, ini praktek pertemuan yang ke-13 ya. Praktek ke-13 kita evaluasi tablet. Nanti saya contohkan dulu ya, gimana caranya nanti kalian lakukan masing-masing. Oke, sekarang kita uji. Ini alat namanya alat hardness tester tablet untuk uji kekerasan tablet. Ya, kemarin kan kita waktu teori sudah belajar ya tentang cara evaluasinya. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara pengujiannya. Ya, jadi kita lakukan evaluasi sediaan tablet. Yang pertama kita percobaannya uji kekerasan tablet dulu ya, menggunakan alat hardness tester.
Nah, itu kan tadi udah 5 tablet ya. Nanti rata-ratanya berapa? Nanti kita ukur berapa kekerasannya. Jadi kekerasannya itu berkisar dari 4 sampai 8 kilo ya. 20 tablet, kemudian kita timbang satu persatu ya. Kita timbang dulu satu persatu. Oke. Kita timbang 20 tablet ya. 20 tablet. Nah, ini bobot 20 tablet, dicatat ya. 12.291. Oke, nanti ini kita turunkan 20 tabletnya. Kemudian kita timbang satu persatu.
percobaan yang ketiga itu uji variabilitas ya. Uji variabilitas kita menggunakan variability tester ya. Nah, kita timbang dulu 20 tablet ya. Nanti kalian catat ya. Kemudian kita angkat ini. Nah, kita masukkan ke alat uji variability. Ini alat variability tester ya. Jadi kita masukkan 20 tablet yang sudah kita timbang tadi. Sudah berhenti, nanti kita timbang lagi, kita buka ini, nanti kita timbang setelah perlakuan ini ya. Terima kasih. Praktikum kita hari ini selesai. Nanti jangan lupa minggu depan nanti dibikin laporannya, masukkan ke dalam laporannya. Tapi setelah ini kita ACC dulu datanya. Data yang kalian dapat ini ACC ke instruktur. Oke, terima kasih.